Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nizadin Aziz dengan NIM 2301001010. Di sini saya akan mengimplementasikan algoritma Prim dan Borovka untuk minimum spanning tree atau IMST. Nah, sebelum itu, apa itu minimum spanning tree? Nah, minimum spanning tree itu adalah sebuah subgraph berbentuk pohon dari graf berbobot yang menghubung semua simpul atau node dalam graf tersebut dengan jumlah bobot sisi atau X yang paling kecil tanpa membentuk siklus. Nah, ini contoh gambarnya. Terdapat ada banyak simpul-simpulnya, dan di sini terdapat bobotnya, yaitu kayak dari 0 ke 1 ini ada bobotnya 2, 1 ke 2 itu ada bobotnya 3, dan seterusnya. Graf G ini didefinisikan sebagai pasangan himpunan V atau I, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dapat ditulis dalam notasi G sama dengan V, E. Sebuah graf dimungkinkan tidak memiliki sisi satu buah pun, namun harus memiliki minimal satu buah simpul. Nah, seperti pada gambarnya ini, graf ini memiliki lebih dari satu simpul. Jadi dia punya asal sama tujuannya. Jadi V-nya itu kayak titik asal, baru E-nya itu titik tujuan. Algoritma Prim. Algoritma Prim adalah algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk menemukan pohon rentang minimum IMST dari grafik tak berarah berbobot. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari subset sisi yang membentuk pohon yang mencakup semua titik sudut dengan bobot total semua sisi di pohon tersebut diminimalkan. Algoritma Prim ini sendiri memiliki karakteristiknya. Yang pertama, algoritma Prim memiliki simpul akar di awal dan kemudian melintasi dari simpul ke simpul yang berdekatan. Yang kedua, algoritma Prim tidak boleh ada siklus, artinya jika A terhubung ke B dan B terhubung ke C, C tidak dapat terhubung ke A lagi. Atau bisa dibilang kayak nyambung gitu dia. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, seperti ini kan, A ke B, B ke E, A ke D, D ke F. Nah, jadi itu F ke E itu tidak boleh, karena itu bisa membentuk siklus atau kayak jadi perulangan ya, mutar terus. Jadi itu tidak boleh. Jadi tidak diberi simpul. Algoritma Borovka merupakan greedy untuk menemukan pohon rentang minimum dalam suatu grafik atau hutan rentang minimum dalam kasus grafik yang tidak terhubung. Algoritma itu memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama, tidak bergantung pada satu simpul awal. Yang kedua, komponen terpisah di awal. Algoritma ini memulai dengan menganggap setiap simpul sebagai komponen terpisah. Nah, ini gambarnya. Jadi itu kayak A ke B, A ke D, D ke F. Nah, tapi C ke E, E ke G itu tidak menyambung dengan F atau dengan B. Nah, tidak sama kayak Prim. Kalau Prim dia menyambung dari A ke B, B bisa ke C. Nah, kalau yang Borovka ini tidak menyambung dia. Bisa dibilang paralel. Oke, saatnya implementasi programnya. Oke, di sini
Oke, di sini kita akan membuat program yang akan sesuai dengan gambar ini. Jadi itu ada A ke B itu sebenarnya bobotnya 7, A ke D bobotnya 5, D ke F bobotnya 6, B ke E bobotnya 7, E ke C bobotnya 5, E ke G bobotnya 9. Nah, jadi di sini tuh udah ada programnya, algoritma prim. Nah, yang di sini itu library-nya yang include ini. Nah, pertama itu include stdio.h, itu library untuk input outputnya, dan limits itu untuk nilai maksimal bertipe integer. Dan include stdebug itu dia memakai tipe data boolean atau yang akan bertipe datanya itu true atau false. Lanjut lagi nih, stack define v7. Nah, ini tuh jumlah simpolnya itu ada 7. Nah, simpolnya itu terdiri dari A sampai G, A, B, C, D, E, F, G. Lanjut, di sini ada fungsi min k. Nah, fungsi ini tuh untuk mencari simpul nilai yang terkecil seperti yang dibilang tadi, algoritma prim itu dia itu mencari nilai yang terkecil dulu. Tapi ini tuh belum termasuk MST. Nah, MTset ini, MTset V sama dengan 9 false, dan ini tuh untuk nandain simpul mana yang udah masuk MST, dia bernilai true atau udah bernilai false. Nah, dalam looping ini tuh dia mencari simpul yang terkecil, yang masih simpulnya itu yang dikatain false. Jadi dia akan mencari terus sampai menjadi true. Nah, lanjut ini ada fungsi prim MST. Nah, fungsi ini tuh untuk menyimpan simpul yang udah ada pasangannya atau tujuannya, atau yang bisa disebut not parent. Nih, not parent. Jadi algoritma prim ini dimulai dari A. Nah, A ini akan mencari ketujuannya, makanya dipakai not parents. Dan ini akan dikonversi menjadi huruf. Nah, fungsi yang ini tuh untuk menyimpan simpul yang udah ada tujuannya atau not parentsnya itu udah ada pasangannya. Nah, incave ini tuh menyimpan bobot terkecil ke setiap simpul. Dan MTset ini tuh nandain simpul mana yang udah termasuk MST. Nah, di dalam perulangan ini ada K, I, N, max. Nah, ini tuh menyimpan bobot terendah untuk mencapai simpul I dari simpul lainnya yang udah termasuk MST. Kita langsung aja running. Nah, di sini tuh ada A ke B tuh bobotnya 7. Nah, A ke B itu ada bobotnya 7. Kita lihat lagi. E ke C itu ada bobotnya 5. E ke C itu ada 5, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke algoritma Borov. Oke, ini ada program Borovka. Nah, di situ sama kayak seperti yang sudah saya jelaskan di prim.
Dan semuanya ini hampir sama. Nah, ini tuh sama dengan kayak program algoritma prim. Nah, di sini ada contohnya A ke D sama dengan bobotnya 4, sama seperti algoritma prim, cuman ini bedanya gini. Oke, kita coba ke programnya. Oke, kita langsung saja running karena sama aja penjelasannya dengan algoritma prim. Nah, ini tuh hasil keluaran dari Borufka, dan hasil bobot semuanya itu ada 39. Nah, ini hasil yang dari algoritma prim. Ini hasilnya juga sama 39, ini saya lupa. Jika ditambah ini semuanya, hasilnya juga 39. Jadi bobot totalnya ini sama-sama 39. Nah, untuk yang Borufka ini kita lihat A ke D itu dengan bobot 4. Nah, A ke D itu bobotnya 4 sama, dan semuanya ini juga sama. Baiklah, itulah video saya implementasi algoritma prim dan Borufka untuk minimum spanning tree atau MST. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.